warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran pagi ini, ya. Pada pembelajaran pagi ini kita mulai dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, mari kita ikuti pembelajaran pagi ini dengan memperhatikan PowerPoint yang Ibu berikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak, kita jumpa dengan Bu Iva dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. KD yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.2, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi. 3, 2, 1, membaca teks informasi. 3.2.2, bermain kata dengan membuat kalimat. 3, 2, 3, menggali informasi dari sebuah teks baca. Adapun tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat mengidentifikasi isi teks tentang energi alternatif. 2. Siswa dapat membuat kalimat tentang energi alternatif. 3. Siswa menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Perhatikan teks di bawah ini. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan sebagai pengganti energi yang sudah mulai berkurang, yaitu energi terbarukan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Adanya energi terbarukan dapat mendukung semua kegiatan manusia. Energi terbarukan atau energi alternatif contohnya: 1. Air. Air terjun yang dialirkan ke bendungan dapat memutar turbin yang dihubungkan dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air ini disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya. 2. Angin. Dengan memanfaatkan kincir angin, angin bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Alat yang mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Pembangkit listrik tenaga angin atau bayu disebut PLTB. Angin itu bahasa Jawanya bayu, ya. Jadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. 3. Panas bumi. Panas bumi ini dapat ditemukan di daerah sekitar gunung berapi yang masih aktif. Uap panas dari gunung tersebut dikumpulkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Akhirnya generator menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik ini dikenal dengan nama PLTU. PLT itu pembangkit listrik tenaga uap.
4. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan panel surya itu matahari, kita dapat memperoleh energi atau memperoleh sumber energi listrik. Dengan menggunakan panel surya, ya, kita dapat mengambil panas matahari. Pembangkit listrik ini dikenal dengan nama PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Anak-anak, dari teks bacaan di atas kita dapatkan informasi. Nah, sekarang kita tahu jenis-jenis energi terbarukan sebagai pengganti energi listrik. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air; PLTU, pembangkit listrik tenaga uap; PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu; dan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Untuk itu, penggunaan energi listrik harus dihemat supaya tidak cepat habis. Nah, sekarang perhatikan teks di bawah ini. Briket sebagai pengganti bahan bakar minyak. Banyak cara yang harus kita lakukan untuk mengatasi sampah. Sampah anorganik bisa didaur ulang seperti botol-botol plastik, dapat didaur ulang menjadi pot tanaman, menjadi mainan anak-anak, ya. Sedang sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos. Sampah daun-daun atau sisa-sisa makanan yang tidak termakan, nah, ini bisa diolah menjadi kompos. Untuk serbuk gergaji dapat diolah menjadi briket. Proses membuat briket adalah dengan membakar sampah organik dalam tabung tertutup. Sampah bakar yang telah menjadi arang lalu ditumbuk menjadi bubuk arang. Bubuk arang halus, ya. Selanjutnya bubuk arang diaduk dengan perekat. Briket dicetak dan dipres, kemudian dikeringkan kurang lebih 2 hari. Jika tak ada panas, briket bisa didiamkan selama 4 hari. Briket yang telah kering siap untuk digunakan. Jadi digunakan untuk memasak sebagai pengganti bahan bakar minyak. Ya, jadi kalau orang sekarang kan banyak menggunakan LPG di rumah-rumah di kota, tapi di daerah-daerah desa itu orang masih banyak menggunakan kayu bakar yang butuh dengan minyak kayu bakar, bahan bakar minyak gas. Nah, untuk bahan-bahan itu bisa menggunakan briket. Briket itu lebih praktis tempatnya, ya. Kemudian sisa-sisanya itu masih bisa nanti digunakan sebagai pupuk, ya. Kita lanjut. Dari teks di atas kita menyimpulkan bahwa sampah organik atau daun-daun dan serbuk gergaji dapat diolah menjadi briket. Dan briket dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, ya, penggantinya bahan bakar minyak dulunya pakai kompor minyak gas diganti dengan briket. Perhatikan teks di bawah ini, ada biogas. Semakin menipisnya cadangan bahan bakar minyak, menimbulkan gagasan untuk menggunakan kotoran hewan sebagai bahan bakar. Kotoran hewan dimanfaatkan sebagai biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah bentuk energi terbarukan yang berasal dari kotoran hewan. Energi biogas
dapat menghasilkan listrik sebagai bahan bakar kendaraan, pengganti LPG untuk memasak. Biogas merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Limbah biogas dapat dimanfaatkan lagi sebagai pupuk organik. Nah, ini sama ya. Jadi kalau biogas ini dari kotoran hewan, terutama kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini bisa dikumpulkan kemudian dimanfaatkan, diolah. Baunya ndak enak, Bu. Iya memang, tapi banyak manfaatnya di situ, ya. Kita lanjut. Nah, dari teks di atas kita dapat informasi. 1. Biogas sebagai pengganti bahan bakar minyak. 2. Biogas terbuat dari kotoran hewan. 3. Biogas termasuk bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. 4. Limbah biogas dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Ya, sudah jelas ya anak-anak ya? Itu energi-energi alternatif, energi terbarukan yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang membuat kalimat dari kata-kata berikut, contohnya air. Kalimatnya, air terjun dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Dari kata air kita buat kalimat. Kemudian biogas. Kotoran hewan dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Kata kunci air dan kata kunci biogas bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang, ya. Biogas. Kemudian ketiga, briket, diletakkan di belakang. Serbuk gergaji dapat diolah menjadi briket. Bu, di depan boleh-boleh. Di tengah boleh-boleh. Contoh di tengah. Dengan menggunakan briket, kita dapat mengubah atau memanfaatkan memanfaatkan sebagai alat pengganti minyak tanah. Dengan briket kita dapat memasak. Dengan briket kita dapat mengolah makanan sebagai pengganti minyak tanah. Nah, boleh. Itu contoh-contoh membuat kalimat. Nah, anak-anak sudah jelas ya tentang energi alternatif. Sekarang tugas kalian adalah kalian buka kitab LKS kalian, latihan subtema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Lalu langsung kamu kerjakan di kitab LKS, lalu dikirim ke guru pengajar, ya. Jadi mengerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai 5 serta membuat 2 kalimat, ya. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran pagi ini anak-anak semua, anak-anak SD Mugres yang Ibu banggakan, anak-anak yang hebat. Semoga kalian dapat mengambil pengetahuan, mendapatkan pengetahuan dari mata pelajaran pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.